Oke, siang ini kita akan membahas tentang obat-obat yang berada pada sistem muskuloskeletal. Supaya lebih jelas, kita ulas sedikit mengenai pointer penting yang ada sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah risiko gangguan. Maksudnya orang-orang yang berisiko terjadi gangguan sistem muskuloskeletal. Minimal kalau tidak hari ini, nanti pada saat usia di atas 45 tahun akan terkena gangguan muskuloskeletal. Yang pertama adalah paksaan. Jadi sering memaksa suatu aktivitas melebihi daripada kemampuan. Waktu muda ya. Jadi waktu muda itu kita kuat, terus kita berusaha mengangkat sesuatu yang sebenarnya tidak kuat, itu tidak apa-apa. Tapi ingat, lama-kelamaan itu akan menjadi suatu resiko. Jadi pada saat pengangkatan sesuatu itu ada goresan sedikit. Tapi nanti kalau Anda sudah membiasakan diri untuk sering memaksakan tubuh melakukan kegiatan yang di luar kemampuan, maka sekali lagi di atas umur 45 tahun akan terjadi goresan pada sistem muskuloskeletal. Yang kedua, pengulangan. Pengulangan ini maksudnya kita sering melakukan sesuatu yang salah, tetapi kita ulang-ulang. Contoh, gampangannya kita mengangkat aqua galon itu loh. Mengangkat aqua galon itu yang betul kan kita duduk dulu, baru kita angkat ya. Tetapi kalau posisi kita jongkok sambil mengangkat galon, maka akan terjadi penarikan tulang punggung. Dan itu kalau sering sekali kita lakukan, maka nanti pada saat usia tua akan terjadi pembengkokan tulang punggung secara perlahan-lahan. Yang nomor 3, postur. Postur itu misalnya cara duduk ya. Jadi saudara belajar duduk di meja dengan sering sekali mengkreng ke sebelah kiri atau mengkreng sebelah kanan, maka ini pun akan mengurangi sistem keseimbangan. Sekali lagi, saat ini tidak terasa. Pada saat ini masih muda ini tidak terasa. Tetapi ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka nanti sekali lagi di atas usia 45 tahun akan terjadi sistem ketidakseimbangan, berat sebelah, menceng sebelah itu akan terjadi itu. Yang terakhir, getaran. Getaran itu bisa maksudnya gini, orang-orang yang bekerja di aspal. Aspal itu kan untuk mengencangkan, sebelum dikasih titer aspal itu kan mengencangkan gundukan tanah. Itu kan pakai mesin getaran. Itu secara otomatis akan mengganggu proses keseimbangan. Sehingga pelan-pelan nanti di atas 45 tahun juga akan terjadi proses penggerusan sistem muskuloskeletal. Pertanyaan pertama, tolong langsung ditulis jawabannya. Sebutkan resiko gangguan terjadinya kelainan sistem muskuloskeletal di usia tua. Langsung dijawab. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Skeletal. Tulis tangan. Singkat saja, tidak usah dijelaskan. Kita masuk yang kedua. Sistem gerak kita itu dipengaruhi oleh dua komponen. Komponen pertama adalah skeletal. Skeletal itu tulang. Komponen yang kedua adalah muskulus. Muskulus itu otot. Jadi gerakan manusia secara secara kasar itu diberikan kekuatan
dua. Yang satu tulang, yang kedua otot. Nah, di sela-sela tulang dan otot itu ada yang namanya sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sebagai kabel atau saluran yang menyuruh otot dan tulang itu bergerak. Kesemuanya ini diatur oleh otak. Masuk ke sebelah kiri ya. Pengaturan gerak. Jadi pengaturan gerak di sebelah kiri itu adalah otak. Jadi sistem general yang mengatur gerakan manusia ini adalah otak. Nah, untuk mengatur gerakan manusia atau gerakan sistem tubuh, otak ini disalurkan oleh sistem saraf. Oke, saya kira jelas, nanti kita jelaskan di berikutnya. Nah, proses kegiatan, proses gangguan itu matching dengan resiko tadi ya, resiko gangguan itu dipengaruhi oleh beberapa komponen. Komponen pertama adalah usia. Semakin tinggi usia akan semakin besar resiko terjadi gangguan muskuloskeletal. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan tertentu menimbulkan kegawatan sistem muskuloskeletal. Jadi orang-orang yang biasa memikul sesuatu yang berat itu biasanya usia di atas 50 tahun aja sudah tubuhnya sudah tidak seimbang, tidak tegak. Yang ketiga, tingkat aktivitas. Semakin sering tingkat aktivitas yang memberatkan, ini yang memberatkan loh ya, yang bukan yang biasa loh ya. Kalau olahraga itu bagus, ini yang memberatkan. Akan semakin cepat terjadi proses ketidakseimbangan muskuloskeletal. Gaya hidup. Terus yang terakhir, insiden. Insiden seperti kecelakaan. Jadi terjadi sesuatu gerakan di luar kesadaran. Salah satunya adalah kecelakaan, keselio, dan lain-lain. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Sebutkan elemen anatomi sistem muskuloskeletal. 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 otak dan sistem saraf. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Kita masuk di obat-obat pada sistem muskuloskeletal. Tujuan terapi obat pada sistem ini adalah yang pertama, ini tujuan yang paling utama ya, menghilangkan nyeri dan kekakuan. Karena salah satu gejala utama penyakit muskuloskeletal itu adalah nyeri. Yang kedua, kaku. Nah, ini dengan obat diupayakan hilang. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan mobilitas sendi. Jadi diupayakan sendi itu mobilitasnya seimbang lagi, tidak ada hambatan. Yang ketiga, membatasi kerusakan fungsi. Jadi diupayakan dengan obat ini akan mencegah kerusakan lebih lanjut. Makanya nanti ada obat pelumas sendi gitu. Artinya kalau tidak dikasih pelumas nanti sendinya bertambah rusak. Yang ketiga, mengurangi faktor penyebab. Berarti misalnya nanti ada namanya obat itu penetral asam urat, karena memang kelainan pada sistem muskuloskeletalnya dipengaruhi oleh adanya asam urat dan lain-lain ya. Yang kedua, terapi non obat. Terapi non obat itu berarti terapi tidak dengan meminum obat. 1. Penurunan berat badan. Semakin berat seseorang akan semakin memberikan beban pada tulang bagian kaki. Sehingga risiko kerusakan sendi di kaki, terutama di sendi diartosis, bawahnya femur itu
akan semakin rawan untuk terjadi kerusakan. Jadi ini adalah ke arah prepare ya, pencegahan atau preventif, supaya tidak terjadi gangguan muskuloskeletal dengan cara menurunkan berat badan. Yang kedua, menghindari makanan, yaitu makanan yang mengandung purin tinggi. Karena makanan yang mengandung purin tinggi itu akan terjadi proses pengkristalan. Kalau sudah mengkristal, akan menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Sebab alkohol itu selain mengerosi lambung, serapan dari alkohol itu juga akan merusak sistem muskuloskeletal, terutama di bagian tulang rawan. Jadi tulang rawannya cepat keropos. Yang keempat ini ya, meningkatkan asupan cairan. Semakin seimbang cairan, akan semakin tinggi pengurangan proses penggerusan. Yang terakhir ya, terapi es pada tempat yang sakit. Ini pada saat ada pembengkakan, itu dikasih es. Tujuannya adalah untuk menyerap proses radang. Dan juga untuk memberikan tanda kepada otak agar mengirimkan zat-zat tertentu untuk menetralisir gejala bengkak tersebut. Ini terapi non obat. Oke, saya kira jelas. Kita masuk poin yang penting dalam kuliah hari ini adalah obat-obat yang ada di sistem muskuloskeletal. Yang pertama, kita sebut sebagai analgesik. Analgesik seperti yang saya terangkan di minggu kemarin adalah mengurangi nyeri. Ingat, obat ini tidak menyembuhkan gangguan muskuloskeletal. Obat ini adalah obat simptomatis yang tujuannya hanya untuk mengurangi nyeri. Jadi dia tidak mengobati. Supaya pasien bisa beraktivitas, akhirnya dikasih analgesi. Macamnya apa? Ya persis yang kita terangkan dulu. Ada golongan NSAID, ada aspirin, ada indomethacin, ada sulinda, asamefenamat, ada piroxicam, dan lain-lain. Ini sekali lagi simptomatik, tidak menyembuhkan, hanya mengurangi nyeri. Yang kedua, antiinflamasi. Inflamasi itu radang ya. Radang itu mengarah ke infeksi. Maka sebelum terjadi infeksi, dikasih antiinflamasi. Terakhir, pertanyaannya terakhir aja. Kita masuk yang kedua, antiinflamasi. Inflamasi itu adalah proses mengarah ke radang. Maka obat-obat yang diminum adalah obat yang meminimalisasi proses radang dengan cara mengaktifkan sistem tubuh. Contoh obatnya adalah steroid, asam salisilat, kolkisin. Itu contohnya, nanti banyak macamnya. Yang nomor 3, antibiotik. Ini dicurigai ada bakterinya. Jadi misalnya gini, pasiennya ini asam urat. Asam uratnya mengkristal. Kristal dari asam urat itu menimbulkan cedera di dalam tulang. Karena cedera di dalam tulang, dicurigai akan ada timbulnya bakteri. Maka pasiennya perlu dikasihkan antibakteri. Seperti ampicillin, amoxicillin, dan lain-lain. Jadi jarang. Tapi kalau ada, dikasih antibiotik. Nomor piro siji loro. Nomor 4, antineoplastik. Antineoplastik itu adalah ada kanker tulangnya. Jadi pasiennya kebetulan terjadi tumor atau kanker tulang.
Sehingga perlu dikasih obat namanya antineoplastik. Nomor 5 ya, oke. Kita masuk yang nomor 5. Salah satu obat muskuloskeletal adalah obat yang gunanya untuk penguatan tulang. Apa aja? 1, vitamin. Misalnya apa? Vitamin D. Khusus tulang ya. Jadi vitamin D itu vitamin penguat tulang. Yang kedua, mineral. Mineral itu misalnya kalsium. Kalau susu namanya susu Anlen. Susu Anlen itu kalsiumnya tinggi. Tapi minumnya harus banyak air putihnya. Karena kalau tidak dibarengi dengan banyak minum air putih, akan terjadi batu ginjal. Yang urutan ketiga dari penguat tulang adalah biofosfonat. Ini penyubur, perangsang terbentuknya, bukan terbentuknya ya, perangsang menumbuhkan tulang yang cedera lah. Jadi merangsang melapisi tulang yang baru. Hormon mempercepat proses bifosfonat. Mempercepat proses terjadinya bifosfonat tadi. Yang nomor 6, penetral zat. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya pasiennya ini kaku sendinya karena kena asam urat, maka obatnya ya anti asam urat. Misalnya dikasih allopurinol. Nah, allopurinol itu adalah penetral asam urat. Jika diminum, maka asam uratnya akan terurai. Kasus, ada pasien masuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis tulang. Pasiennya ini nyeri. Dikasih apa? Biasanya dicek lab dulu. Oh, ternyata pasiennya ini asam uratnya tinggi. Maka dia dikasih allopurinol. Pasiennya terasa nyeri, dikasih analgesik, misalnya dikasih piroxicam. Kok sudah ada pengeroposan tulang ya? Dikasih vitamin D. Jadi dia pulang itu udah bawa 3 obat. Obat pertama allopurinol untuk menetralkan zat. Obat yang kedua piroxicam, itu analgesik untuk menurunkan nyerinya. Obat yang ketiga adalah vitamin D. Dan orangnya disuruh mengkonsumsi susu apa mangre? Susu Anlen misalnya. Nanti begitu, kalau pasiennya langsung pulang itu dikasih terapi seperti itu. Jadi kapan obat-obat ini diberikan? Ya sesuai dengan faktor penyebab atau etiologinya apa. Oh, pertanyaan nomor 3. Sebelum masuk sini biar apa? Pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 jenis analgesik yang dipakai di obat muskuloskeletal. 3 saja. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan 2 antiinflamasi yang biasa dipakai di muskuloskeletal. Oke, saya kira selesai. Ada 2 pertanyaan tadi ya. 3 analgesik, 2 antiinflamasi. Berikutnya kita bahas tentang penyakit-penyakit khusus yang ada pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama kita sebut dengan nama osteoartritis. Nanti kita bahas berikutnya ya. Ini namanya dulu aja. Yang kedua, artritis gout. Yang ketiga, artritis rheumatoid. Yang keempat, ankylosing spondylitis. Yang kelima, osteoporosis.
Pertanyaan berikutnya. Sebutkan penyakit khusus pada sistem muskuloskeletal. Oke, selesai. Kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama. Osteoartritis. Ini nanti harus familiar. Orang kesehatan menyebut OA. Osteoartritis ya. Jadi penyakit ini mengenai tulang rawan kartilago yang melindungi sendi. Karena pelindung sendi menipis, maka akan terjadi proses sakit. Dan kemampuan gerak daripada sendi ini menurun. Jadi lihat pada gambar itu. Osteoartritis pada sendi lutut. Jadi osteo itu artinya lutut, artritis itu adalah sendi pada pergelangan manapun, artritis. Tis itu berarti terjadi radang. Tujuan terapi obat penyakit ini adalah menghilangkan rasa nyeri dan kekakuan. Maka pasiennya nanti dikasih anti-analgesi. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan mobilitas sendi. Orangnya nanti dilatih cara menggerakkan dan latihan sendi agar tidak terjadi kekakuan yang lebih lanjut. Yang ketiga, membatasi kerusakan sendi. Maka biasanya pasien akan diberi zat penetral obat atau zat penguat obat. Dan yang terakhir, mengurangi faktor penyebab. Yaitu tadi kalau dia biasa pekerja, yuk dihentikan dulu. Karena kalau dipaksakan nanti akan memperparah penyakitnya. Jadi obat penyakit ini ya tergantung, nanti bisa 4 jenis. Kalau tidak parah biasanya dikasih analgesik sama vitamin biasanya. Tapi kalau parah ya dikasih zat penetral dan lain-lain. Kalau disebabkan osteoartritisnya ini karena ditambah dengan parahnya asam urat, maka dikasih lagi allopurinol, obat penetral zat tadi. Oke, berikutnya artritis gout. Kerusakan sistem kimia yang terjadi pada sendi kecil, yang paling sering adalah ibu jari kaki. Jadi awalnya membengkak dulu, benjolan itu gambarnya itu. Setelah membengkak akan terjadi proses kekakuan. Maka terapi yang diberikan adalah menghentikan serangan akut, mencegah serangan kembali. Loh, apa yang dikasihkan sama dengan osteoartritis tadi, tergantung sebabnya apa. Kalau hasil periksa zat kimia bahwa terjadi penumpukan asam urat, ya biasanya dikasih obat penetral asam urat. Terus yang kedua dikasih analgesi. Yang ketiga menyesuaikan. Apakah sudah terjadi gerusan tulang, maka akan dikasih pelapis tulang atau penumbuh tulang baru. Jadi intinya obat yang diberikan menyesuaikan dengan etiologinya, keparahan daripada penyakit tersebut. Rata-rata obatnya sama, penyakit-penyakit ini. Yang ketiga, artritis rheumatoid. Ini penyakit autoimun di mana pelapis sendi mengalami peradangan. Pelapis sendinya ya, di semua sendi. Tetapi yang paling sering adalah sendi lutut. Obatnya apa? Sama, tergantung etiologi. Kok tahu etiologinya? Ya dari pemeriksaan darah. Maka akan diketahui zat kimia apa yang menumpuk di situ. Yang paling sering obat ini kalau rawat jalan ya analgesik. Terus dikasih allopurinol kalau memang penyebabnya asam urat. Terus ditambah yang ketiga penguat tadi, vitamin. Orangnya dianjurkan minum anlen dan lain-lain. Sama
dari ketiga macam obat ini, obatnya sama. Yang nomor 4, ankylosing spondylitis. Ini adalah artritis yang menyerang tulang belakang sebagai akibat peradangan. Jadi ada diawali dengan radang dulu, terus ada tulang yang menyatu, nyambung dengan tulang yang lain. Sehingga orangnya akan bengkok, keluar, bahkan ke dalam kadang-kadang. Sehingga orangnya akan bungkuk. Nah ini perlu bantuan fisioterapis. Dan kalau diperlukan, akan dilakukan operasi tulang. Untuk sementara obatnya apa? Ya sama. Ini harus dioperasi, ya analgesik. Terus penyebabnya apa dicari, tergantung pemeriksaan zat kimia tadi ya. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Karena terjadi pengeroposan tulang, kalau ini ada nyerinya, ya dikasih anti nyeri. Kalau enggak, ya enggak usah. Yang paling penting adalah kalsium dan suplemen vitamin D. Bisfosfonat merangsang penumbuhan tulang baru. Strontium remenat sama ya. Hormon untuk mempercepat bisfosfonat. Dan terapi pengganti hormon kalau hormonnya menurun. Oke, berikutnya ini instruksi terakhir. Tadi ada beberapa pertanyaan pada saat kuliah. Sekali lagi, tulis tangan, dijepret di WA di jam kuliah. Di luar jam kuliah, saya anggap tidak masuk kuliah. Terima kasih, ditunggu PR-nya atau tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.